Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja, masih dalam pembahasan salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi. Dan bermula di mana saja tempat yang salat ianya seseorang dalam masjid bi sholatil imami fihi, dengan sebab salat imam dalamnya masjid. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan bermula dianya seseorang itu yang mengetahui dengan salatnya imam, ajza'ahu, niscaya mencukupi ia yang mana saja tempat akannya seseorang, malam yataqaddam, selama tidak mendahului ia di atasnya imam. Di mana saja tempat kita sholat dalam masjid, imam saf paling depan, kita di pintu masjid paling belakang. Kita sholat di mana tempat dalam masjid dengan sebab sholat imam, artinya kita mengikut imam. Wahwa alimun bi sholatihi, dan kita tahu salat imam, artinya bisa melihat imam ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, atau bisa mendengarkan suaranya. Atau kalau safnya banyak, kita bisa melihat saf di belakang imam, atau ada mubaligh yang melanjutkan suara imam ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Salat di mana tempat mengikut imam, kita tahu kondisi imam, ajza'ahu, itu sudah sah. Iktidak kita mengikut imam itu, jamaah kita sudah dianggap sah. Malam yataqaddam alaihi, selama tidak mendahului hanya seseorang di atasnya imam. Ketentuan yang paling penting, selama kita enggak berada di depan imam, sejajar dengan imam, masih sah jamaahnya, walaupun pahalanya enggak ada. Artinya disyaratkan dalam berjamaah baru mendapatkan pahala jamaah, fadilah jamaah. Antara kita dan imam itu tidak lebih dari 3 hasta, dan kita tidak keluar dari saf sendirian, dan kita tidak sejajar dengan imam, misalkan ada banyak-banyak ketentuannya. Namun jamaah tetap sah. Artinya kalau kita bernazar, misalkan kalau kita lulus ujian, kita mau sholat jamaah, begitu kita sholat jamaah walaupun imamnya jauh dengan kita dalam satu masjid, itu sudah sah jamaahnya, walaupun pahalanya kalaupun dapat ya kecil-kecil 27-nya. Jadi ayu di sini mubtada, ayu isim syarat. Mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Isim syarat yang lain dibina kecuali ayu di i'rab. Ayu mubtada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf ayu maudhi'an mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Yang lain biasa semua. Nanti jawabnya ajza'ahu. Ajza'ahu jawabnya ayu. Wa in shalla fil masjidi, dan jika sholat ianya seseorang dalam masjid, wal ma'mumu ini berarti imam ya. Wa in shalla, dan jika sholat ianya imam fil masjid, dalam masjid, imam dalam masjid, wal ma'mumu kharijal masjidi, dan bermula makmum itu sabit di luar masjid. Qariban, hal keadaan makmum itu yang dekat darinya masjid. Imam sholat dalam masjid, masjid luas banget. Imam sholat dalam masjid, makmum di luar masjid. Jadi makmum itu dekat dari masjid. Arti dekat dari masjid, antara makmum dan pintu masuk masjid tidak lebih dari 300 hasta, 150 meter. Sholat ianya imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Antara makmum dan masjid, bukan antara makmum dan imam. Nah, karena yang dihitung itu dari pintu masjid sampai jauhnya berapa. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Makmum itu dekat dari masjid, maksudnya antara makmum dan masjid tersebut, pintu masuk masjid tidak lebih dari 300 hasta. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan dianya si makmum itu yang mengetahui dengan salat imamnya. Mengetahui bisa dengan melihat, mungkin pandangannya tajam, atau dengan melihat saf di belakang imam tadi, atau dengan mendengar suara imam. Yang penting dia tahu gerakan imam.
ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Wala haila, dan tidak ada hail, tidak ada penghalang hunaka di sana. Tidak ada penghalang di sana yang bisa menghalangi dia untuk sampai ke imam. Kalau misalkan dia pengen berjalan menuju imam, nggak ada penghalangnya, nggak ada pintu tertutup, nggak ada dinding yang dia nggak bisa lewat. Jaza, niscaya boleh ianya ikut imam. Nah ini, imam dalam masjid, makmum di luar masjid, antara makmum dan masjid tidak lebih dari 300 hasta, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Dan dia tahu kondisi sholat imam. Nah, dan nggak ada penghalangnya antara dia dan imam, itu boleh. Artinya iktidaknya sah, ikutnya, jamaahnya dia sah, walaupun pahalanya nggak ada. Begitu. Di sini i'rab nggak ada masalah i'rabnya di sini. Kharijah, ini kharijah. Kenapa kharijah? Wow. Jika sholat ianya imam dalam masjid dan bermula makmum. Wow, ibtida, makmum mubtada, marfu' dan rafa' dhammah. Kharijah daraf makan. Mansub maf'ul fih dan nasab fathah. Mudhaf kharijal masjidi mudhaf ilaih. Jumlah daraf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf pada rafa' khabar makmum, khabar mubtada. Bermula makmum itu sabit. Kharijal masjid, di luar masjid. Qariban hal kepada makmum. Ya. Wala haila, la nafi jenis. Haila tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Haila isim la dibina di atas fathah pada mahal nasab. Kemudian huna ini dharaf. Huna isim isyarah tapi mengandung makna dharaf makan. Huna isim isyarah dharaf makan, dibina di atas sukun pada mahal nasab. Mudhaf huna kaf dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya. Kemudian khabar la mahdhuf takdirnya maujudun. La haila hunaka maujudun. Tidak ada jenis penghalang di sana itu yang maujud. Jaza, niscaya harus ia jawab ini. Lebih coba kita lihat apa dalilnya, ada nggak dalilnya? 3, ini 3. 3 apa? 3 maksudnya 3 dan 4. Hailun maksudnya hajizun, penghalang. Penghalang yamna'ul istitraka awil musyahadah. Penghalang yang menghalangi ia akan datang. Untuk datang, misalkan si makmum mau ke tempat imam, nggak ada penghalangnya. Penghalang atau nggak ada yang menghalangi dia untuk melihat. Melihat nggak disyaratkan, yang penting dia bisa mendengar perpindahan imam. Nah, udah itu doang. Ini tentang sholat musafir, nanti beda lagi. 4. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.